Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binti Nur Hasana dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait gambaran strategi HRD untuk menjaga kesehatan mental karyawan saat bekerja dari rumah, studi kasus institusi pendidikan tinggi negeri di Surabaya. Untuk outline-nya, yang pertama latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Latar belakang penelitian diawali dengan pandemi COVID-19 yang merupakan perubahan skema bekerja dari kantor menjadi bekerja dari rumah. Dan ini memberikan efek terhadap kesehatan mental karyawan, sehingga karyawan merasa sendirian, kesulitan mengatur waktu, merasa 24 jam bekerja, kelelahan, stres, hingga depresi. Nah, hal ini diperlukan strategi. Nah, strategi ini untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada pegawai. Berikutnya, terkait tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan gambaran strategi HRD untuk menjaga kesehatan mental karyawan yang bekerja dari rumah di masa pandemi. Studi kasus institusi pendidikan negeri X di Surabaya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap pemegang jabatan serta dikonfirmasi oleh pegawai. Pertanyaan inti dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi kesehatan mental karyawan, hubungan kesehatan mental dan kinerja, serta strategi pemangku jabatan untuk mengatasi atau menjaga kesehatan mental karyawan tetap baik. Lalu hasil dan pembahasan yang pertama, hasilnya adalah melakukan pelatihan konselor. Karena keterbatasan jumlah SDM yang bisa melakukan konseling, maka institusi melakukan open recruitment untuk pegawai yang bersedia menjadi tenaga konseling. Syaratnya suka menolong. Dari open recruitment diperoleh 10 pegawai yang akan menjadi pelatihan. Dalam proses ini menggunakan tenaga dari coaching dan training dari pihak luar. Lalu yang kedua, program konseling sejawat. Konseling sejawat ini berfungsi untuk memberikan support kepada rekan kerja terdekat dalam suatu unit atau rekan yang dekat. Program konseling sejawat dibentuk untuk memenuhi kebutuhan SDM akan konseling. Program ini dilakukan secara online dengan menggunakan platform Zoom, video call, atau telepon. Bagi karyawan yang membutuhkan bantuan ahli, disediakan seorang psikolog profesional. Lalu berikutnya adalah program Sapa SDM. Program ini didesain untuk karyawan bisa menerima kondisi diri, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, mengalami pertumbuhan pribadi, menjadi mandiri dalam kondisi WFH. Program Sapa SDM dibentuk dalam format grup WhatsApp, di mana setiap grup akan berisi tenaga pendidikan dan dosen, serta pimpinan institusi. Terdapat 4 grup WA yang di dalamnya selalu ada tim konseling sejawat. Lalu, memberikan konten positif setiap hari dalam bentuk tulisan, video dengan tema yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh tema yang sudah diberikan adalah manajemen stres, stress relief, personal growth, time management, work-life balance, serta healthy service. Sapa pimpinan di setiap hari Senin, para pemimpin, rektor, wakil rektor, kapolri, dan lain-lain secara bergantian memberikan motivasi berupa tulisan atau voice note di grup. Lalu berikutnya adalah Kamis Bercerita. Sesi ini berisi keluh kesah yang dialami oleh karyawan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Program ini diharapkan menjadi support system bagi rekan-rekan karyawan. Lalu ada saling sapa, dilakukan bebas di hari apapun, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk saling menyapa teman-temannya. Kesimpulan dan implikasi penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi organisasi dan pemegang jabatan HRD lainnya untuk merumuskan strategi bagi kesehatan mental karyawan saat terjadi perubahan organisasi, secara spesifik perubahan sistem kerja karena pandemi. Yang kedua adalah hasil penelitian bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menemukan strategi lain sebagai upaya menjaga kesehatan mental karyawan baik di masa pandemi dan umum. Berikutnya, penggunaan sistem interaction dan engagement dalam kesehatan mental karyawan menjadi penting untuk memberikan keterikatan yang positif terhadap karyawan. Keempat adalah pendekatan kesehatan mental bagi karyawan hendaknya dibuat dalam sistem orientasi jangka panjang, mengingat bahwa kesehatan mental karyawan mempengaruhi organisasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.